Baik pemirsa sekalian, hari ini saya berada di kota hujan, tepatnya di Institut Pertanian Bogor. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh inspiratif. Beliau ini adalah putra daerah yang merupakan lulusan S3 Jerman dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor. Siapakah beliau? Ikuti saya terus di M. Andrian Saifuddin & Co. Baik Prof, kita lanjutkan perbincangan kita gitu kan. Prof hari ini diamanahkan menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor. Secara fungsi, kewenangan dan kelembagaan ini gimana gitu strukturnya Prof? Ya, jadi Pusat Studi Bencana ini adalah salah satu dari 24 pusat studi yang dimiliki oleh IPB. Nah, secara struktur Pusat Studi Bencana ini ada di bawah atau dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi di IPB antara lembaga pengabdian dengan lembaga penelitian itu disatukan, digabung. Kan ada beberapa kampus lembaga penelitiannya beda, dipisah, tapi IPB disatukan. Satu-satu ya. Jadilah LPPM. Nah, LPPM ini membawahi 24 pusat studi. Nah, salah satunya pusat studi bencana. Nah, saya diminta oleh Pak Rektor tahun 2021 ya. Waktu itu sekitar awal November ya, minta saya untuk bisa menjadi kepala pusat. Kepala pusat studi bencana IPB. Memang di IPB satu-satunya pusat yang mengurus baik itu bencana alam, bencana non alam itu ada di sini. Karena kalau di beberapa kampus, katakanlah seperti UGM itu ada 6 pusat studi yang kaitannya ada kaitan dengan bencana. Ya, tapi mereka ada pusat studi bencana alam misalnya. Juga kalau nggak salah begitu ya, ada pusat studi bencana alam. Nah, saya tahu ini kan setelah beberapa kali ada pertemuan semacam fokus grup diskusi, forum diskusi, ya, seminar dan lain-lain sebagainya. Termasuk webinar, misalnya saya disandingkan dengan kepala pusat studi bencana alam. Jadi saya agak penasaran juga. Sering setelah itu kita berkontak-kontak ya, komunikasi ya, follow up itu untuk juga menjadi jaringan. Ya, dan alhamdulillah sekarang di beberapa kementerian seperti Kementerian Kemenko Marves, kemudian Kemenko Perekonomian, ya, pusat studi bencana sering diminta ya untuk menjadi narasumber atau bahkan menjadi ahli, salah satu anggota ad hoc ya, kalau mereka buat tim gitu kan, studi. Dan beberapa kementerian ya, seperti Kementerian Pertanian misalnya juga kadang-kadang mereka minta pusat studi bencana ikut terlibat dalam diskusi-diskusi terkait bencana hidrologis. Nah, pusat studi bencana IPB ini dibentuk tahun 2007 kalau nggak salah, atau dibuat tahun 2007 atau 2009, 2007 kalau sudah cukup lama lah. Jadi memang sudah malang melintang untuk mewarnai atau berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan terkait kebencanaan ya, di tingkat nasional, di tingkat regional. Nah, dalam setahun sampai saat ini ya, sejak menjabat saya menjabat itu memang kerasa sekali bahwa kehadiran pusat-pusat studi bencana ya, baik itu di IPB ataupun di kampus lain itu kerasa sangat dibutuhkan, terutama pemikiran-pemikiran dari akademisi. Perspektif akademik tentunya. Jadi bagaimanapun mungkin ya pemerintah butuh tandem pemikiran. Yang satu bicara regulasi, kebijakan, nah ini bicara teoritis, kampus, dan kadang-kadang titik temunya memang seperti yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Secara komprehensif lah mungkin. Betul. Nah, sebetulnya pusat studi bencana ini hadir dari namanya aja kan sudah studi. Tapi di luar sana kadang-kadang ini tantangan saya di awal. Sebagai kepala studi hari ini. Ini ada juga yang menyamakan kita ini seperti lembaga yang emergency untuk kalau ada bencana ya kita datang untuk memberi bantuan, memberikan penyelamatan dan lain-lain sebagainya. Arahnya sih nggak ke situ.
Tapi setelah bencana itu datang, bagaimana kemudian ke depan ya pemulihan, penanganan dan lain-lain dari aspek studi sebetulnya. Tapi karena ada ekspektasi yang lebih dari pemangku kepentingan dan masyarakat, ya mau tidak mau kan ketika ada bencana yang datang di satu lokasi kita hadir. Minimal itu menenangkan mereka, minimal kita tidak menjanjikan apa-apa seperti halnya beberapa lembaga untuk memberi bantuan sekian. Tapi kalau kita bisa mempertemukan dengan lembaga-lembaga yang mungkin bisa menyalurkan. Saya komunikasi dengan beberapa teman yang terlibat di lembaga yang memberikan pertolongan pada saat bencana itu hadir, ya alhamdulillah kadang kita barengan datang gitu, bahwa karena kalau kita hadir ke sana harapan mereka kan kita juga menyalurkan bantuan. Maka itu saya ketika ada daerah-daerah yang terkena bencana, beberapa komunitas itu langsung saya kontak. Ya, kita buat kerjasama sehingga mereka yang mengumpulkan donasi, mengumpulkan bantuan, ya. Tetapi kita bisa kerjasama untuk menggunakan logo atau karena lembaga-lembaga ini juga ikut senang kalau ada lembaga kampus yang bisa berandil. Ya, jadi pada saat itu mereka menyalurkan bantuan, tapi setelahnya ketika kita melakukan studi dan kita libatkan mereka, itu mereka juga ikut senang. Jadi take and give-nya untuk mendapatkan keuntungan ya dalam tanda kutip ya dari kerjasama itu ya bisa kita rasakan. Bahkan sekarang juga kajian-kajian itu, karena gini deh, kalau bicara bencana itu, kalau saya melihat ada dua kaki utama yang harusnya perlu menjadi highlight-nya ya. Mitigasi dan adaptasi. Mitigasi ini mengelola. Seolah-olah bencana itu memang kita yakin akan datang, tapi bagaimana caranya kita menghindari. Menghindari bencana. Menghindari dalam arti kata meminimalkan resiko. Kalau adaptasi itu ya bencananya memang kita bayangkan belum datang. Ini kan kalau mitigasi ini bencana belum datang, adaptasi ini bencananya sudah datang, tetapi kita ingin menyesuaikan supaya ketika dia datang lagi ada yang bisa kita hindari. Dampak dan resikonya tadi ya Prof ya. Baik. Nah, sebagai sebuah negara yang besar dan banyak kepulauan Prof, tentu kan juga resiko bencana itu menghantui ya Prof ya hari ini gitu. Bagaimana Prof sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan di IPB ini melihat Indonesia terus teramat untuk konsentrasi kita lah dalam menghadapi ataupun meminimalisir tadi gitu kan masalah kebencanaan itu sendiri Prof. Ya, jadi kita Indonesia ini ring fire. Setiap kali ada seminar, konferensi, saya selalu sampaikan kata-kata itu tidak hanya 1-2 orang yang hadir, tapi selalu berulang. Kita memang ring fire. Kita harus akui bahwa ancaman besar bencana vulkanik, bencana tektonik, ya bahkan sekarang yang banyak juga kita rasakan gitu ya, yang kita terima itu ada bencana hidrometeorologis, banjir, longsor di mana-mana. Yang pertama, yang kedua kita bicara terkait kebencanaan ini. Selain tadi ya, memang secara geografi itu kita ada di negara yang ring fire itu. Ring fire itu artinya setiap hari itu sudah pasti akan ada kemungkinan bencana timbul. Sekarang kan BMKG saja, kadang-kadang dia merilis, ini ada gempa bumi di sini, tapi skalanya kan 2,5 Richter. Kita nggak merasa itu. Mungkin goncangan angkot lebih kuat dibanding gempa itu. Ada potensi bencana itu terjadi gitu. Dan itu tiap hari selalu ada di banyak lokasi di daerah kita. Belum lagi nanti sekarang misalnya ketika ada angin puting beliung, kemudian juga ada hujan yang ekstrim, di mana-mana kan selalu menimbulkan dampak untuk terjadinya bencana, tanah longsor, airnya menguap, air menggenang. Nah, ini semua menjadi problem saat ini. Kalau kita bicara bencana tektonik, vulkanik, ya kita sudah dikelilingi berapa gunung berapi. Aktif. Kemudian kita bangga di satu sisi, garis pantai kita panjang, laut kita besar, ada di antara dua samudera. Tapi di situ juga ada ancaman bencana. Betul. Sangat besar. Dan di negara kita kan ada pernah terjadi bencana-bencana yang diakibatkan oleh laut.
tsunami Di dan Aceh. lain sebagainya ya, itu besar skalanya. Belum lagi gunung meletus dari zaman prasejarah pun Sampai kita hari sudah ini. ada Ancaman sejarah itu ya, bagaimana dampak dari letusan gunung berapi di beberapa daerah bahkan bisa menghentikan pergerakan manusia, bisa mengubah cuaca dunia dan lain-lain sebagainya, iklim dunia ya maksudnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama kita ada di negara yang secara geografis ada di ring fire. Yang kedua, karena itu kemudian ada berbagai macam potensi dan ancaman bencana, dan itu sudah disadari kok, studi sudah cukup banyak lah studi. ya. Kemudian kita juga belakangan seluruh dunia yang tidak ada prediksi sebelumnya ada bencana non alam. Iya. Selama ini kan penyakit Iya. mewabah dalam skala besar sih iya, tetapi dalam skala global seperti Pandemi hari ini lah itu. Nah artinya apa? Ketika bicara mitigasi dan bicara adaptasi, ya, dan juga diturunkan misalnya dari bagaimana kita mencegah, Iya, pencegahannya. menangani, ya, kemudian melakukan pemulihan, kemudian kita ada penanggulangan, ada pemulihan. Nah ini semua kan aspek yang tidak bisa Pisahkan. Membaca Indonesia hari ini, saya kira baik itu secara geografisnya, tata kelolanya, pun kebijakannya Prof ya. betul. Nah itu satu sama lain akan saling terkait. Bahkan lembaga-lembaga negara, kementerian sampai diturunkan di tingkat dinas-dinas, seharusnya program mereka tidak hanya menyentuh bagaimana program itu berjalan, tetapi juga ada memasukkan kaitannya dengan mitigasi ataupun adaptasi bencana. Balik lagi ke alasan pertama itu bahwa negara kita ini ada di ring fire. Enggak kok, ini jauh kok, gunung ada di sana, betul. Iya. Tapi kalau gunungnya meletus, Meletus tetap apa abunya aja. nggak ke situ? Pasti. Apa goncangannya nggak ke situ misalnya? Itu mesti harus dilihat betul. Dilihat secara komprehensif lah, Prof. Bahwa persoalan kebencanaan ini sekarang bahkan mestinya harus sudah masuk ke kurikulum Kampus terutama Prof. kampus, bahkan ke sekolah ya, saya kira, karena ini sudah bukan lagi harus persoalan global, menjadi persoalan dari lembaga-lembaga tertentu, atau menjadi concern dari dinas-dinas tertentu, tapi ini memang tanggung jawab sudah bersama, harus individu dalam arti kata rumah tangga juga harus tahu bahwa negara ini ada ancaman bencana. Masalah kebencanaan. Kita harus menghindari itu. Tetapi kan menyadarkan masyarakatnya harus top down. Iya, tetap harus semua terlibat lah Prof. Nah selanjutnya Prof, kalau melihat musim hujan hari ini gitu kan, tentu Bogor selalu disalahkan ketika kita melihat kebanjir di Jakarta. Gitu. Bagaimana Prof melihat ataupun menyampaikan pesan nih untuk orang-orang atau rekan-rekan kita di Jakarta gitu, bahwasanya bukan cuma masalah pengelolaannya saja, tetapi banyak faktor yang menjadi menimbulkan banjir di Jakarta gitu kan Prof. Ini jadi apa bahasan yang sudah turun temurun. Betul. Mungkin sebelum Mas Adrian lahir, saya lahir pun ini sudah terjadi banjir di Jakarta dan sudah sama-sama dicarikan jalan keluar. Betul. Ya. Tapi kok kayaknya nggak selesai-selesai. Bicara bencana itu nggak boleh muncul ego sektoral tidak boleh juga ada ego daerah ke daerah. Remedial. Hulunya memang ada di Bogor, hilirnya kan ada di Jakarta. Artinya sungai ini akan melintasi sekian kabupaten, sekian provinsi, sekian daerah. Memang kerjasama di antara daerah-daerah ini kan sudah juga dibuat, dilakukan kajian, dilakukan kerjasama juga, bahkan ada lembaga tingkat nasional yang bisa memadukan ini semua. Ya. Tetapi yang namanya bencana ini datang, kemudian satu sama lain masih saling menyalahkan, ya korban juga masih sering terjadi. Bisa saja ini kan ada sesuatu yang masih dirasa entah itu kurang atau malah masih ada gapnya, ya ada kebijakan antar daerah yang belum match, ya masih ada ego kedaerahannya dan lain-lain sebagainya, atau bahkan berjalannya belum efektif. Ini kan harus ditinjau ulang lah. Berarti memang ini pekerjaan yang belum tuntas dan sampai hari ini harus kapan selesainya. Tetapi menurut saya
dari kemajuan ya teknologi, dari kemajuan pembangunan sih sudah mulai kerasa. Berjalan ya, sudah mulai kerasa ya, dari pemerintahan yang terdahulu sampai pemerintahan sekarang kan ini PR besar. Iya. Karena bisa-bisa kalau dibuka satu pintu di sana, istana juga bisa tenggelam. Ketika ini ditutup, dipaksa misalnya di sana daerah harus tenggelam. Dan saya kira sudah ada penyelesaian. Pun di tingkat nasional sebetulnya, kalau terkait bencana seperti ini, semua menyadari potensi dan tetapi bagaimana political will-nya? Iya, betul, itu betul, masih saya lihat masih belum, masih malu-malu atau ragu-ragu lah mungkin, Prof. Masih belum terintegrasi, baik secara kelembagaan, terutama kelembagaan itu. Kalau kebijakan kan kita sudah ada nih peraturan perundang-undangan, kemudian di setiap daerah sudah ada ada daerah-daerah yang sudah mengakomodir ya urusan kebencanaan ini dalam bentuk peraturan daerah, bahkan sampai peraturan gubernur, peraturan wali, perwali atau peraturan bupati. Tetapi ya itu hanya di atas kertas saja. Jangankan kita bicara integrasi kegiatan atau integrasi kebijakan. Dalam satu daerah saja antar dinas itu aja masih bersinggungan, belum bisa diajak berkolaborasi kolaborasi kerjasama ya. Nah di kertas ini kan saya bicara begini ini karena saya ada kajian, kajian tentang kajian risiko bencana, risiko penanggulangan bencana. Bagaimana setiap daerah itu disarankan punya dokumen kajian risiko bencana, karena isinya itu ancaman. Jadi kita memetakan wilayahnya itu wilayah ancaman bencananya apa ini, vulkanika, tektonika, hidrometeorologiska dan lain-lain sebagainya. Dan hampir di semua wilayah sekarang kan kalau bicara tadi bencana hidrometeorologi ini kan memang banjir ada di mana-mana, betul. Tanah longsor juga ada di mana-mana. Tapi kalau kembali lagi seolah-olah urusan banjir urusan dinas ini, urusan longsor urusan ini, urusan perbaikan ini, jadi seperti rasanya masih bekerja sendiri-sendiri. Ya, padahal di satu sisi sudah dibuat ya skenario bahwa setiap daerah itu ada dokumen kajian risiko bencana dan kajian rencana penanggulangan bencana, di mana setiap instansi dinas-dinas itu sudah ada rekomendasinya di situ harus melakukan apa yang terkait dengan bencana. Nah dari beberapa kajian kita ya terutama di dokumen rencana penanggulangan bencana, ada dinas-dinas yang nggak paham bahwa dia sebetulnya sudah pernah direkomendasikan untuk melakukan kegiatan A misalnya terkait dengan ancaman bencana itu. Ketika itu terjadi maka you harusnya begini melakukan, atau jangan terjadi, belum terjadi dulu kamu harus melakukan ini. Karena kalau bicara bencana ini kan kita tidak bicara kepastiannya, tetapi kita bicara bahwa ada ancaman bencana di situ. Potensi-potensi bukan bencana. Sekedar menakut-nakuti, tetapi ada upaya serius studi yang sudah dilakukan. Dan itu terkait dengan potensi ancaman, kemudian juga peta resiko dari bencana. Nah yang sekarang lebih lagi, kalau selama ini dokumen kajian resiko ini banyak menyentuh bencana alam, maka sekarang kita itu harus juga mengkaji yang non alam. Ya, penyakit ini sekarang ya mungkin kita bicara COVID tapi sekarang ternyata banyak ya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh wabah hewan dan lain sebagainya, kan ternyata bisa memakan korban jiwa manusia juga. Betul, Prof. Dan kalau sudah ada korban jiwa, korban harta benda, ya sudah bencana. Kategori sudah masuk dalam kategori bencana. Oke, Prof, selanjutnya nih, Prof. Sebagai putra daerah gitu kan, kita lahir besar di Lampung Barat gitu kan. Dan kita tahu Lampung Barat ini sebagai sebuah daerah yang sangat rawan, bahasa kami ya, mungkin sangat rawan dengan potensi baik itu longsor pun juga pembalakan liar yang terjadi gitu kan. Mungkin ada pandangan Prof gitu kan atau rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam mengantisipasi atau menanggulangi bencana yang ada di Lampung Barat atau pesisir barat, Prof. Silakan. Saya ini kan memang lahir besar sekolahnya di Krui, pesisir barat. Turunannya ya juga Liwa ya. Inilah putra daerah. Makanya itu saya ingin anggapan sebagai seorang putra daerah. Kecil kita sudah merasakan sering gempa.
gempa berkali-kali. Bukan hanya dengar cerita, tapi bisa melihat, bahkan juga ada di sekitar lokasi tanah longsor. Bahkan dulu antara Liwak Krui itu sering sekali terjadi longsor sehingga memutus jalur transportasi, logistik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, nggak bisa dinaifkan kalau Krui dengan Liwak itu berada, kalau saya bilang tadi Indonesia ini ring fire, karena kita ada banyak gunung yang bisa sewaktu-waktu meletus, tektonik, vulkanik yang menimbulkan tektonik, menimbulkan tsunami dan lain sebagainya. Liwak Krui pun punya potensi itu ya. Kita jangan bicara potensi, punya ancaman ke situ, ancaman bencana yang bisa ditimbulkan oleh bencana vulkanik, bencana tektonik, bencana hidrometeorologis, longsor, banjir. Bahkan banjir, longsor ini kan dari dulu juga. Kalau gempa tektonik itu juga dari dulu kita rasakan. Misalnya. Nah kalau misalnya gunung kita juga ada beberapa gunung yang saya kira masih cukup aktif. Ya. Jadi penanganan mitigasi ataupun adaptasi ya memang pemerintah daerah di dua daerah ini memang harus serius. Bukan karena ini bahan cerita menjelang anak-anak kita tidur. Kejadian itu sudah ada dan bahkan ada kejadian yang berulang. Memang ada kejadian yang berulang. Kalau seperti Kalimantan ya, setiap tahun di sana pasti air menguap. Setiap tahun, mungkin ada 1-2 kali. Tapi ketika ini terjadi berkali-kali, berarti ini ada sesuatu yang salah. Begitu juga membaca dua daerah ini. Ya, kalau kita dengar orang tua kita cerita, oh tahun sekian dulu pernah terjadi, tahun sekian lagi terjadi, tahun sekian lagi terjadi. Berarti kita lihat waktu intervalnya, 10 tahun sekali kah, 20 tahun sekali kah, ada bencana-bencana yang terjadi berulang. Tetapi belakangan ini kan kita tidak lagi bicara 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, setiap tahun terjadi. Sekarang hampir tiap bulan kita dengar ada longsor, ada banjir, ada lain-lain sebagainya. Berarti ini ada sesuatu yang salah. Bukan hanya bicara pengelolaan tetapi ini bisa jadi akibat alam misalnya ya. Kita tidak bisa nafi bahwa dua daerah ini ada di Bukit Barisan. Luas sekali Bukit Barisan ini. Usaha pemerintah untuk menghentikan pembalapan liar, penebangan dan lain-lain sebagainya kan sudah ada pasti upaya ke arah sana. Tapi kalau banjirnya terus menerus, ini di mana ini yang tidak bisa menangkap air lagi? Kan itu ada resapannya. Begitu banjir hujan datang, dulu kenapa nggak sesering ini? Karena resapannya masih tinggi. Kalau resapannya nggak tinggi lagi, ya pasti air ini kan cari tempat di mana mereka bisa berhenti. Ketika nggak diresap lagi di satu titik, ya mereka bisa mengalir kemana-mana. Dan itu satu. Yang kedua, menurut saya ya, selain kita memang dikelilingi oleh titik-titik yang bisa saja kejadian bencana itu muncul, yang kedua ya masyarakat juga harus dibuat menjadi lebih tanggap, tanggap bencana tadi menjadi lebih tangguh. Misalnya ini kan mesti harus ada keselarasan dari unsur negara harus hadir. Ini pemerintah daerah harus hadir. Sejauh mana mereka memberikan perhatian yang betul-betul ada di situ. Hari ini aja ya kita sudah mendapat kabar. Ini kan cepat sekali lewat media sosial yang seperti ini. Minggu lalu saya terima berita ada banjir di daerah yang belum pernah banjir sebelumnya, di pesisir barat kah, di Lampung Barat. Sekarang hari ini ada lagi kejadian. Kita tidak ingin menyalahkan pemerintah. Tetapi itu tadi saya katakan, kalau bicara mitigasi, bicara adaptasi, dan bencana ini sering terjadi, berarti kan mitigasi ataupun adaptasinya ini belum berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah harus menyadari ini dengan cepat. Menangani bencana itu tidak lagi satu pihak. Kita bicara triple helix kemarin. Kemarin dulu itu, kalau kita masih bicara triple helix sekarang, ini berarti paradigma kita pun sudah ketinggalan. Orang sudah bicara pentahelix, menyelesaikan problem-problem kebencanaan. Bicara pentahelix lagi, ini sudah ketinggalan. Ini kan sudah multi pihak. Ketika ada harapan masyarakat ini untuk diselesaikan, ya harus bergerak cepat. Ketika ada kritikan, bukan berarti ada bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu dikalikan nol misalnya atau selalu disalahkan.
ada gap aja lah sudah, ada kesenjangan misalnya antara peraturan, antara kegiatan, antara dirasakan oleh kebijakan pemerintah ya sudah ada, kemudian programnya sudah hadir, masyarakatnya juga mungkin ada yang pernah merasakan, tetapi bencananya ini datang, masyarakat jadi korban, ada korban jiwa, ada korban harta benda, berarti kan ada kegiatan yang masih belum menyeluruh, ada kebijakan juga yang harus dikoreksi lagi, harus diperbaiki lagi. Nah, saya kira tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Tetapi ketika bencana itu hadir, masyarakat ini berharapnya ke siapa? Saya sebagai orang yang hari ini menderita misalnya oleh bencana, saya tidak mungkin bisa menolong diri saya sendiri. Betul. Harus ada orang lain yang menolong saya, yang harus hadir dengan cepat, yang harus bergerak cepat. Siapa itu? Ya pemerintah. Kalau pemerintah daerah kemudian ingin mengandalkan komunitas di kita itu sudah dikuatkan belum? Ya mereka sudah hadir belum? Kalau misalnya seperti di beberapa daerah ada gempa bumi, ada banjir, ternyata di sana cepat ini ada komunitas quick respon dari komunitas yang memang ingin membantu itu cepat. Ya mungkin karena mereka hadir ada di titik-titik itu. Tapi kalau mereka belum hadir, ya jangan berharap dulu. Berarti kan pemerintah tangan pertama yang membantu korban-korban ini. Betul. Ya itu korban jiwa ya, korban harta benda dan lain sebagainya. Belum kalau kita bicara misalnya jalur lalu lintas. Akses. Ini pasti setiap minggu kalau ada kejadian bencana begini banyak yang dirugikan. Ya, baik itu masyarakat putus jalan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita jangan menyalahkan, wah ini kan jalur nasional yang harus seperti enggak. Menangani bencana ini enggak boleh saling tunggu. Kalau saya sebagai penguasa wilayah di situ, ya ini tanggung jawab saya pertama kali. Kalau masyarakat saya penduduk di sana apa? Iya, misalnya dia ada di jalur nasional, kemudian kita bilang nanti tunggu ya presiden yang datang atau gubernur yang datang. Bisa seperti itu, Prof. Masyarakatnya tinggal di situ. Artinya kalau saya orang yang menderita karena bencana, maka saya mengharapkan orang lain kan. Betul, saya harus menolong diri saya sendiri semampunya sebelum pihak lain itu datang. Tetapi yang quick respon, kalau kita bicara quick respon, pertama itu adalah dari pemerintah. Itu kalau penanggulangan. Belum kita bicara dari sisi pencegahan, belum bicara dari sisi pemulihan dan lain-lain sebagainya. Memang mengerjakan persoalan bencana seperti saya katakan tadi, orang nggak bisa kerja sendiri. Ini harus banyak pihak. Kalau banyak pihak itu belum hadir, maka pemerintah daerah lah yang berkewajiban mengundang banyak pihak ini untuk menyelesaikan bencana. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah menduga bahwa di sini akan ada bencana. Memang ini urusan Tuhan, skala berapanya, dampaknya apanya. Tetapi disitulah hadir negara, di situ hadirnya pemerintah untuk bersama yang lain. Tolong lakukan kajian. Tolong kritisi daerah. Saya lihat kalau saya sebagai kepala pusat diundang untuk melakukan kajian resiko bencana itu karena pemerintah daerahnya open mind. Open mind, betul. Dia undang saya, tolong kaji ini daerah saya. Sesuai dengan kewenangan, apapun hasil kajiannya itu, sesakit apapun yang kami dengar, kami rasakan, karena itu yang kami butuhkan. Betul, sebagai rekomendasi untuk nantinya. Menghindari bencana, menghindari dalam arti kata apa? Mengurangi resiko, baik itu terhadap masyarakat ataupun terhadap lingkungan. Itu mungkin di segmen terakhir nih Prof ya, di segmen terakhir ini lebih kepada secara menyeluruh dari apa yang Prof sampaikan di awal gitu kan. Ini pesan untuk generasi muda gitu kan, sesuai dengan harapan lah untuk merespon Indonesia 2045 ini gitu kan. Bukan 2024, 2045 Indonesia emas lah kita lihat. Untuk generasi muda terutama Prof, pesan. Karena masih muda juga kan kita ini Prof. Kalau menurut WHO. Saya yang pertama berharap di tahun 2045 itu memang saya sudah betul-betul jadi profesor. Amin. Doa bersama pemirsa. Mudah-mudahan gitu kan. Abang saya Prof ini segera menjadi guru besar gitu kan. Nah, yang kedua memang begini, persoalan sumber daya manusia ini adalah bukan persoalan, kaitan dengan sumber daya manusia ini adalah continuously improvement. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa di titik ini saya sudah puas dengan apa yang saya dapat. Ya, sekalipun kita ini sudah ada gelar S3, tapi yang namanya belajar itu
kan sudah Jelas. sudah diwahyukan. betul dalam Belajarlah sampai akhir hayat kan begitu. Sampai mau menjemput pun kita harus belajar. Kalau istilah sekarang ini update, ya penting itu. termasuk bicara bencana itu sekalipun kajiannya ini untuk jangka waktu 5 tahun, setiap tahun itu harus ada updating karena ada saja lokasi-lokasi baru yang tadinya itu kita anggap ancaman dan terjadi. Ada banyak hal di situ. Nah, saya berharap ke depan 2045 itu penyadaran terhadap dari sekarang bahwa terhadap perubahan iklim kita sudah sering dengar. Mungkin sudah menyentuh generasi muda untuk sadar. Tetapi bagaimana menjadikan kita ini tangguh? Sustainable Development Goal sudah bicara itu, ya zero hunger, ada kemiskinan dan lain sebagainya. Kalau bencana itu hadir, maka faktor yang bisa mempercepat kemiskinan, kelaparan itu terjadi. Salah satunya itu bencana. Nah, bencana ini bisa hadir karena ada misalnya perubahan iklim, ada cuaca ekstrim dan lain-lain. Perubahan iklim ini terjadi bisa juga karena kita sendiri, karena ulah manusia yang bisa membuat mikro iklim misalnya. Jadi kita bicara sustainability, bicara sustainable development, betul sekali kita harus mengkaitkannya adalah bicara juga dengan generasi ke depan. Masa depan. Jadi kalau generasi ke depan hanya diperkenalkan dengan teknologi komunikasi saja, itu memang dunia mereka digital. Digital pasti adalah milenial. Milenial adalah generasi yang sekarang dan ke depan yang mereka kuasai. Tetapi untuk melihat persoalan global terkait dengan perubahan iklim, ini juga saya kira sesuatu yang jangan pernah ada kata bosan, kata berhenti, untuk terus menerus kita sadar. Saling mengingatkan, bahkan tidak hanya dalam konteks menyadarkan, bagaimana mereka juga bisa menguasai teknologi yang kaitannya terkait dengan perubahan iklim ini. Maka bicara bencana itu saya kira menjadi satu hal yang sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Di mana-mana di dunia ini, bahkan yang tadinya tidak disangka atau tidak diduga ada bencana, ternyata ada terjadi juga. Typhoon, angin puyuh Amerika itu sudah biasa, Filipina itu sudah biasa. Tetapi ketika ada banjir yang menurut mereka, paling kalau ini banjir datang hanya ada di batas sungai, di pantaran, ternyata kan serbuan airnya ke pusat kota yang nggak diduga-duga, airnya ke sana misalnya, dan itu ada di negara-negara besar hari ini terjadi. Dan di negara luar penanaman edukasi perubahan iklim, bencana itu kan sudah ada. Maka di akhir ini saya katakan begini, lewat beberapa yang saya ceritakan tadi, saya dan teman-teman di Pusat Studi Bencana kita buat satu terobosan namanya Sekolah PSB. Jadi Pusat Studi Bencana kan kalau disingkat juga PSB. Pusat Studi Bencana, betul. Saya bikin Sekolah PSB, tetapi PSB ini akronim dari perubahan iklim, sustainability, dan bencana. Persoalan hari ini perubahan iklim di mana-mana sudah dibicarakan, di mana-mana coba dicarikan solusi. Bencana juga begitu. Mitigasinya, adaptasinya sudah sedemikian masif, tapi kan selalu hadir. Yang loss itu adalah kemampuan kita menghadapi perubahan iklim, menghadapi bencana yang continue, yang sustainable. Kita parsial mungkin menanggapi ada bencana ini, kita tangani selesai seperti itu. Perubahan iklim begitu juga, ketika lagi rame-rame trading baru kemiskinan, kita bicara ke dan perubahan dan seterusnya. Tetapi ini mau dikemanakan? Kita sadar bahwa ujung-ujungnya itu adalah kemanusiaan. Maka itu yang harus menjadi fokus. Kalau saya disadarkan, maka saya juga harus dimampukan. Betul. Tidak hanya bicara satu waktu, satu titik, tapi saya harus bicara continuous, jangka panjang, Prof. Jadi selama saya hidup di dunia ini, maka saya akan bilang
saya siap menghadapi bencana. Siap. Begitu. Baik, terima kasih Prof gitu atas waktunya. Amin, ya. Kita sudah berbicara panjang lebar tadi dengan Prof Doni Yusri gitu kan. Mudah-mudahan tahun inilah atau tahun depan beliau ini juga dianugerahkan guru besar. Amin gitu, ya Allah. Ini perjalanan masih Dan- panjang. Dan ini akan terus kita lanjutkan gitu perbincangan kita gitu kan. Untuk kedepannya nanti mungkin kita bisa lebih serius mendiskusikan masalah kebencanaan. Sekian dari kami dan tim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.